Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro. Yang pada kali sebelumnya saya menghilang, ya, karena ada yang mengisi dan mendampingi kalian adalah seorang guru yang cantik jelita. Dan kali ini saya guru yang metal kembali mendampingi kalian untuk melanjutkan pembelajaran kita di KD 3.5.4.5 tentang litosfer. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Inilah materi kita. Ya, kalian bisa lihat animasinya adalah pergerakan lempeng litosfer pada proses pemisahan Pangea. Ya, mungkin bagus belum sudah disampaikan apa itu Pangea. Kalau belum atau toh kalian lupa, maka saya ingatkan. Pangea adalah sebuah benua purba yang kata para ilmuwan dulu di bumi kita hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Namun karena dia bergerak lapisan litosfer atau lempeng muka bumi, maka benua yang dari satu sekarang menjadi 5, bahkan 6 dan yang tidak dihuni oleh manusia. Ini satu, bergerak terus. Akhirnya sekarang menjadi 6 benua, termasuk yang tidak dihuni manusia yang ada di kutub selatan bumi. Kita lihat pasangan KD-nya. KD 3.5 menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. KD 4.5 menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bahkan gambar, tabel, grafik, video, atau animasi. Jadi animasi tadi sudah ada, videonya kita dalam proses pembuatan. Materi pembelajaran, dinamika litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. Materi tersebut terdiri dari 8 submateri. Yang pertama, karakteristik lapisan-lapisan bumi. 2, proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 3, proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 4, proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 5, proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 6, pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. 7, pemanfaatan dan konservasi tanah. 8, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Jadi ada 8 materi. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan tentunya cukup banyak, paling enggak 4 kali pertemuan. Ya, ini baru pertemuan yang pertama pada KD ini. Nah, materi yang pertama, karakteristik lapisan-lapisan litosfer atau lapisan-lapisan bumi. Ini adalah, ya, anggap saja ini bumi. Jadi ingat, sesuatu yang dianggap berarti bukan. Ya, jadi kalau bumi kita belah atau kita ambil bagiannya, maka di dalamnya tampak seperti ini. Ya, dia masing-masing mempunyai nama. Silahkan kalian lihat dan kalian baca nama-namanya. Ya, mudah-mudahan kalian jelas karena menggunakan bahasa aslinya atau bukan bahasa kita, menggunakan bahasa geografi. Ya, kalian jelas, alhamdulillah. Nggak jelas, maka belajar lagi supaya jelas. Ya, kemudian bagian yang dikeluarkan dari gambar itu adalah anggap saja ini. Nah, inilah akan kita bahas karena akan lebih mempermudah kalian atau kita semua untuk membahasnya. Kita terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama inti bumi atau barisfer atau naif karena kandungannya nikel dan ferroma dikatakan nifu atau naif. Lapisan ini terdiri dari 2 bagian. Inti dalam berupa benda padat dan pijar, artinya padat dan panas. Yang kedua inti luar berupa benda cair pijar, cair dan panas. Dan bagian di atasnya selubung atau mantel atau lapisan pengantara
yang ternyata lebih tipis daripada inti buminya, bagi menjadi dua juga, selubung bawah dan selubung atas. Kedua-duanya merupakan benda cair pijar. Di atasnya ada lapisan astenosfer. Ini lapisan ini pembatas antara lapisan bumi yang cair dengan yang padat. Karena pada inti luar, selubung bawah dan selubung atas semuanya berupa benda pijar. Dan ini pembatasnya adalah astenosfer. Sementara di atasnya ini berupa benda padat. Ini dia, litosfer atau kerak bumi. Ini merupakan benda padat. Dan yang ada di selubung atas itu bisa masuk ke lapisan yang padat atau litosfer. Jika pada astenosfer mengalami pergeseran atau retakan, maka mengalir sampai ke lapisan litosfer, bahkan sampai ke permukaan bumi, yang dinamakan proses vulkanisme. Dan lapisan litosfer atau kerak bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama lapisan sima, karena kandungannya yang dominan adalah silisium dan magnesium. Dan sial yang ada di atasnya karena kandungannya berupa silisium, aluminium. Kemudian lapisan sial dibagi menjadi dua. Satu, kerak samudra, ini berarti berada di bawah samudra. Contohnya lempeng Pasifik, ini merupakan contoh kerak samudra. Yang dua, kerak benua, ini berada di bawah daratan. Contohnya yang berada di bawah benua Asia, maka nanti ada yang namanya lempeng Eurasia, berarti berada di bawah benua Eropa dan Asia. Nanti kan akan saya tunjukkan lempeng-lempeng tersebut. Ini penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sama yang dengan saya sampaikan tadi. Jadi saya cepatkan aja. Yang pertama adalah gambar siklus batuan. Ya, jadi muka bumi kita atau litosfer kita ternyata tersusun dari batuan. Nanti ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Terbentuknya batuan-batuan tersebut karena adanya siklus batuan. Ya, jadi batuan yang ada di muka bumi berasal dari magma. Dari magma mengalami pendinginan maka membentuk batuan beku. Nanti ada batuan beku dalam, beku gang atau korok, dan batuan beku luar. Dan dari batuan beku bisa mengalami pergeseran menjadi batuan sedimen. Karena adanya proses erosi. Dan di tempat lain maka terbentuklah batuan sedimen. Batuan sedimen ada dua macam, batuan sedimen organik dan batuan sedimen kimiawi. Batuan itu bisa mengalami perubahan, maka disebut batuan metamorf. Jika dekat dengan panas atau dapur magma, maka batuan yang ada bisa mengalami perubahan yang disebut dengan batuan metamorf. Jika batuan metamorf dibiarkan, maka lama-lama akan kembali lagi menjadi magma. Dan sekarang batuan berbentuk litosfer. Yang saya katakan tadi, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Batuan beku ada beku dalam, ada slag atau gang atau korok, ada batuan beku luar, dan batuan sedimennya. Dilihat dari asal-usul pembentuknya, dilihat dari perantara atau medium atau tenaga pengangkutnya, dilihat dari tempat pengendapannya. Dan batuan metamorf ada tiga, karena suhu yang tinggi, maka membentuk batuan metamorf kontak. Dan yang kedua, karena ada tekanan yang tinggi. Tiga, karena ada suhu dan tekanan yang tinggi, maka membentuk batuan metamorf dinamo. Jadi
suhu yang tinggi berasal dari dalam dapur magma, tekanan yang tinggi berasal dari sedimentasi yang ada di atasnya. Ya, itulah terbentuknya batuan metamor. Jadi karena ada suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Ingat, suhu yang tinggi berasal dari dapur magma, dari dalam. Tekanan tinggi berasal dari dalam, dari sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus. Ini adalah gambar tempat terbentuknya batuan dan buku dalam. Contohnya ada batu granit dan batu gabbro, batuan buku gang atau stratokorok. Terbentuknya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan di sini. Itu namanya batuan buku gang. Contohnya porfir atau porfiris, batuan berpelurar yang bentuknya di luar permukaan bumi. Contoh batuannya adalah andesit dan obsidian. Dan yang lain nanti silakan dicari. Kita lihat bentuk muka bumi akibat proses diatropisme dan vulkanisme. Ya, muncul dua pertanyaan, bagaimana bentuk muka bumi kita? Ya, bisa juga pertanyaan kepada kita, bagaimana bentuk muka kalian? Yang kedua, bagaimana bentuk bumi kita? Biasanya bagaimanakah bentuk tubuh kalian? Ya, intinya itu. Jadi silakan kalian jawab dua pertanyaan, saya kasih waktu. Yang sudah ketemu silakan kirim ke WA saya, nggak usah ke web, saya kirim di WA, jadi saya langsung bisa melihatnya. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus, tapi jawabannya juga benar dan bagus. Jangan cepat asal jawab. Ya, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Yang itu adalah cepat dan tepat atau benar. Itu baru jawaban yang bermanfaat. Jadi pekerjaan kalian nggak sia-sia. Ya, siap. Silahkan kirimkan ke WA saya. Dan kalau menjawab pertanyaan, mengapa bentuk permukaan bumi kita tidak rata? Saya kasih jawabannya. Ya, karena adanya tenaga geologi atau tenaga pembentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi dibagi menjadi dua. Satu tenaga endogen, dua tenaga eksogen. Endogen berasal dari dalam, eksogen berasal dari luar. Untuk lebih memahami hal di atas, mari kita perhatikan skema berikut ini. Ya, tenaga endogen pembentuk muka bumi ada tiga. Satu tektonisme atau tektogenesa. Dua, vulkanisme. Tiga, seisme. Tektogenesa meliputi epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa nanti ada positif dan negatif. Orogenesanya ada lipatan dan patahan. Kemudian vulkanismenya yang dibahas apa saja? Intrusi dan ekstrusi magma, bentuk-bentuk gunung api, tipe letusan gunung api, tanda-tanda gunung api yang akan meletus, material yang keluar gunung api, kemudian gejala post-vulkanis. Seisme apa sih yang akan dibahas? Satu, proses terjadinya gempa bumi. Dua, klasifikasi gempa bumi dan tsunami. Tiga, akibat dari terjadinya gempa bumi dan tsunami. Empat, klasifikasi gelombang gempa dan pengukuran jarak epicenter. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungan biasanya anak IPS itu ya sangat tidak senang. Tapi kalau ada hitung-hitungan ya senang nggak senang harus dikerjakan. Dan proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, proses tektonisme satu tadi dikatakan epirogenesa. Apa itu epirogenesa? Ya, bekerja juga menjadi dua. Positif, epirogen positif, gerak turunnya daratan. Jadi daratan mengalami penurunan, air laut seakan-akan naik. Ini gambarnya. Ya, jadi tadinya air laut kita lihat tampak segini.
dermaga seolah-olah naik, padahal tidak naik. Tapi daratan yang mengalami penurunan. 2. Hipergenisan negatif. Gerak naiknya daratan, jadi daratan mengalami pengangkatan, air laut seolah-olah menjadi turun. Ini gambarnya. Ya. Jadi kalau pada hipergenisan positif, maka pantainya makin lama semakin landai. Bahkan banyak daerah yang lama-lama tergenang air. Ya, jadi pantai-pantai tergenang air. Yang punya tambak udang di pantai lama-lama menjadi air asin atau menjadi laut. Tapi kalau yang hipergenisan negatif, pantainya tampak semakin terjal. Jadi kalau rumah kita tadinya ada di bibir pantai, maka lama-lama semakin jauh dari laut. Lama-lama semakin jauh atau semakin tinggi dari laut. Yang bergerak orogenesa, adalah tenaga bentuk pegunungan, epigenesis tenaga bentuk benua. Gerak orogenesa dibagi menjadi 2 lipatan. Ini dia contoh lipatan, ada 2 bagian. Bagian yang naik, yang namanya antiklinal atau antiklin adalah puncak dari suatu lipatan. Bagian yang turun atau lembah lipatan disebut dengan sinklinal atau sinklin. Yang menjadi pertanyaan, mengapa terbentuk lipatan? Di HP saya itu loh, yang kemarin itu loh. Walau. Macam-macam lipatan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya contohkan. Kalau kurang silakan cari sendiri di Google ya, atau cari di buku atau sumber-sumber yang lain. Yang berikutnya macam-macam gerakan lempeng tektonik atau lapisan litosfer. Ada 3. 1 subduction zone, ini adalah gerakannya. 2 lempeng saling mendekat kemudian bertumbukan, adalah contoh. Ya, akibatnya akan membentuk pegunungan, contohnya pegunungan Himalaya, atau pegunungan yang pertama kali terbentuk di muka bumi. Divergent zone, 2 lempeng saling menjauh, akan membentuk celah, misalnya yang ada di San Francisco, Amerika. Di sepanjang daerah itu terbentuk celah atau retakan karena berada pada pertemuan 2 lempeng yang saling menjauh. Yang berikutnya transform pool, 2 lempeng saling berseberangan, berlawanan tapi bersampingan, jadi tidak pernah terjadi apa-apa. Ini pun akan membentuk patahan. Dan dari ketiga contoh gerakan tadi kita lihat secara bersama-sama. Ya, ini ada secara bersama-sama. Kita lihat ada yang saling menjauh dan saling mendekat. Contohnya antara Amerika Utara semakin menjauh dengan Eropa Barat, Amerika Selatan semakin menjauh dengan Afrika, sementara di sisi lain akan mendekat. Jadi satu sisi menjauh, sisi lain mendekat. Ini ya dari ketiga contoh gerakan tadi. Dan di gerakan lempeng tektonik tersebut akan menghasilkan lempeng-lempeng tektonik yang ada di muka bumi. Nah, secara keseluruhan ada 20, namun yang sempat tampak di sini mungkin hanya 12. Ya. Yang pertama lempeng Eurasian, bukan lempeng benua. Filipina, ini bukan contoh lempeng Samudra.
Indo-Australia. Ini perpaduan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng Antartika merupakan lempeng benua. Lempeng Pasifik merupakan lempeng samudra. Amerika Utara merupakan lempeng benua. Lempeng Karibia merupakan lempeng samudra. Lempeng Cocos, lempeng samudra. Lempeng Amerika Selatan merupakan lempeng benua. Lempeng Nazca merupakan lempeng samudra. Lempeng Scotia merupakan lempeng samudra. Tenaga tektonisme yang kedua adalah patahan. Ini adalah contoh bentuk dari patahan. Ini adalah patahan yang naik, yang dikenal dengan puncak patahan, yang diberi nama house. Juga bagian yang turun dari patahan, yang dikenal dengan lembah patahan yang diberi nama sleng atau graben. Dan muncul mengapa terjadi patahan. Kalau tadi mengapa terjadi lipatan, sekarang mengapa terjadi patahan. Silakan cari jawabannya. Kirim ke WA saya. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi. Yang berikutnya macam-macam bentuk patahan. Ya, ini saya ambilkan contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau melebih silakan. Ya, lengkapi sendiri. Cari di buku atau di Google. Atau di sumber yang lain. Alhamdulillah, selesai pertemuan kita hari ini. Perhatikan bahwa ada tugas yang harus diselesaikan. Ini tugasnya. Jadi kalian suruh ya memberi penjelasan masing-masing, beri penjelasan dan contoh. Misalnya begini, batuan berbentuk muka bumi atau litosfer terdiri dari 3 macam. 1 batuan beku adalah disiadialahnya. Batuan beku dibagi menjadi 3 macam. Batuan beku dalam adalah contohnya. 2 batuan beku gang, korok atau selah adalah titik isi contohnya. Ya. Yang 3 batuan beku luar atau leleran adalah contohnya. Paham? Ya, berikutnya batuan sedimen, dilihat dari asal-usul pembentuknya, terdiri dari titik-titik, media perantaranya, misalnya media perantara bisa berupa air, bisa berupa angin. Contohnya apa? Beberapa tempat pengendapannya, bisa pengendapannya di muara sungai, bisa di danau, bisa di daratan atau di dataran rendah. Ya. Dan yang ketiga batuan metamor dibagi menjadi 3. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Ya. Jadi jangan lupa ya, silakan dikerjakan. Dan sebelum pembelajaran kita tutup, maka mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.